Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anharu yuhallawna fiha min asawira min dhahabin ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. Oke, ya ini pertanyaan yang udah di sebelah kiri ya. Nanti teman-teman ingat nih, pertanyaan yang udah sebelah kiri, yang kanan belum. Nanti kalau misalnya ada yang mau nanya ke kanan lagi, nyimpennya di sini ya. Oke, kita buka insya Allah. Rif udah nyalain. Ingat ya videonya yang deket ya. Soalnya kalau jauh-jauh, asa gimana nggak enak gitu ngelihatnya. Oke, Bismillah. Insyaallah kita akan ngebahas kitab Tauhid bab 4 ya. Nah, ucapin bagi yang mau baru datang juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Sekarang kalau teman-teman pernah dengar kisah ini, ngomong-ngomong, apa nama masa di antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa alaihissalam? Itu dinamakan dengan masa apa coba? Ada yang tahu masa apa? Masa jahiliyah, bukan ya? Apin jawaban yang lebih rinci lagi. Masa jahiliyah kita tahu, iya Rizky. Masa apa? Masa apa? Fatrah. Iya, masa fatrah. Fatrah itu artinya apa? Terputus. Jadi masa di mana tidak ada nabi dan rasul di antara keduanya. Kita tahu Nabi Isa adalah nabi kedua dari terakhir. Namun Nabi Isa adalah nabi yang paling terakhir meninggal insyaallah. Tapi beliau diutus kedua dari terakhir, sehingga nabi terakhir kita tetap Nabi Muhammad SAW. Ya, nabi terakhir kita bukan Nabi Isa tapi Nabi Muhammad SAW. Cuman beliau diutusnya berapa tahun sebelum Nabi Muhammad SAW? 600 tahun berdasarkan hadis Sahih Bukhari. Antara zaman Nabi Isa ke zaman Nabi Muhammad SAW yang jaraknya 600 tahun ini tidak ada Nabi dan Rasul. Sehingga kalau ada manusia yang meninggal di zaman antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa SAW, Nabi Isa alaihissalam antara dua Rasul ini, maka mereka tidak akan termasuk orang yang langsung masuk neraka kecuali kaum yang di dalamnya ada pendakwah. Gak ada Rasul sih tapi ada pendakwah. Seperti contohnya kaum Quraisy. Kaum Quraisy itu gak ada Nabi dan Rasul. Gak ada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW, di kaum Quraisy udah ada pendakwah. Sebutin pendakwah siapa aja. Waraqah bin Naufal, siapa lagi?
Zaid bin Amr. Dan ada beberapa orang-orang yang tinggal di negeri Quraisy yang mendakwahkan tauhid di sana walaupun belum hadir Nabi Muhammad SAW. Sehingga kaum Quraisy, ya, walaupun ini beda-beda individunya, ada kaum Quraisy yang memang dekat sama pendakwah, mungkin ada juga Arab Baduy yang gak dekat sama pendakwah. Allah Maha Adil bagi kaum Quraisy yang udah diturunkan pendakwah di sana, ya, ada yang ngedakwah di sana tapi nggak mau beriman, maka walaupun belum hadir Rasulullah SAW, mereka tetap hukumnya adalah kafir dan di akhirat akan termasuk orang-orang yang masuk neraka. Tapi kalau seandainya di antara kaum Quraisy ada yang tinggal misalnya suku pedalamannya, nggak ada satupun pendakwah di sana, Allah yang Maha Adil insya Allah akan memasukkan orang-orang tersebut ke dalam kelompok manusia yang diberi uzur di hari kiamat, ya. Nah sekarang Ahmad cerita tentang seorang di antara 3 orang yang pernah datang dari Yaman. Jadi dulu ada 3 orang datang dari Yaman, namanya Yasir, itu pertama Yasir, kedua Al-Harith, dan ketiga Malik. 3 orang ini kehilangan saudaranya. Jadi saudaranya hilang sehingga dicari ke Quraisy. Jadi hilang orang tuh udah biasa dari zaman dulu ya. Kalau kita sekarang hilang orang lebih gampang, tinggal di broadcast nemu. Ya, tapi kalau orang zaman dulu ketika hilang orang, mereka nyari ke tempat yang kemungkinan besar banyak orang berkumpul. Yasir nyari saudaranya di mana? Di Mekah. Ketika nyari saudaranya di Mekah bersama 2 orang sahabatnya lagi, Yasir, Harith dan Malik, datang ke Mekah ternyata nggak nemu saudaranya, nggak ketemu nih. Akhirnya Malik dan Harith pulang ke Yaman, sedangkan Yasir tetap berada di Mekah. Di Mekah inilah ya orang yang nggak ada apa-apanya Yasir ini dari sisi kemanusiaannya. Itu Yasir bukan siapa-siapa, orangnya orang yang nggak terkenal, budak ya. Memang asalnya bukan budak, tapi ketika masuk ke suku Quraisy, dan kita tahu di Quraisy itu kalau nggak punya hubungan nasab dengan siapapun gampang dibunuh. Sehingga orang luar, orang asing yang masuk ke suku Quraisy harus menjalin persahabatan dengan sukunya supaya dilindungi. Akhirnya Yasir menjalin hubungan dengan siapa? Dengan yang namanya adalah Abu Hudzaifah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Dan Abu Hudzaifah bukan sahabat, ini beda lagi ya. Abu Hudzaifah sangat mencintai Yasir, tapi tetap ketika bersekutu itu Yasir dijadikan budak. Tapi budaknya dimuliakan banget karena dia orang yang baik ya. Akhirnya Abu Hudzaifah senang banget sama Yasir, dan Abu Hudzaifah menikahkan Yasir dengan istri, dengan anak, bukan dengan istrinya gitu. Masa istrinya dicabut buat budak gitu ya. Tapi ya Abu Hudzaifah punya budak namanya Sumayyah bin Khattab, Sumayyah binti Khibat. Sumayyah bin Khibat ini dinikahkan dengan Yasir. Akhirnya setelah mereka nikah, Abu Hudzaifah memerdekakan mereka berdua. Bahagia tuh ya, udah tuannya baik banget nih, udah dinikahin tuh Yasir dengan budaknya. Setelah itu dimerdekakan. Akhirnya setelah nikah, Yasir dan Sumayyah punya anak namanya siapa? Ammar ibn Yasir. Ya, akhirnya 3an ini keluarga. Setelah udah bertiga, Yasir, Ammar dan juga istri dari Yasir yaitu Sumayyah hidup, Abu Hudzaifah meninggal. Ya. Dan yang terjadi apa? Ya, Ammar anaknya Yasir mendengar berita tentang Rasulullah SAW. Beliau nggak menyia-nyiakan, langsung datang ke rumah siapa? Al-Arqam. Darul Arqam itu artinya rumah Al-Arqam. Datang ke sana, kemudian ketika ngedengar ucapan-ucapan Rasul SAW, langsunglah Ammar nerima dakwah tauhid ini. Langsung Ammar pulang. Pas pulang ngedakwain ibu bapaknya, langsung masuk Islam juga tanpa ada gesekan sama sekali. Inilah keluarga yang penuh berkah, keluarga yang paling pertama dijulukin dengan penghuni surga oleh Rasul SAW. Kemudian apa yang terjadi ketika udah beriman? Mayoritas orang-orang yang beriman, mereka menyembunyikan keimanannya.
Tapi ada 7 orang yang gak menyembunyikan keimanannya. Siapa? Kata Abdullah bin Mas'ud ya, ada 7 orang yang menampakkan keislamannya. Ini ada dalam hadis sahih riwayat Abu Nuaim dan Al-Hakim, di mana Abdullah bin Mas'ud berkata, ada 7 orang yang paling awal menampakkan keislamannya. Yang pertama Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar dan juga Ammar beserta ibunya, kemudian Syuhaib, kemudian Bilal dan Al-Miqdad. Sekali lagi Rasul SAW, Abu Bakar, Ammar beserta ibunya, kemudian Bilal dan Al-Miqdad dan Syuhaib. Itu 7 orang yang menampakkan keislamannya. Setelah diketahui keislamannya, maka apa yang terjadi? Dari orang-orang yang 7 tadi, kalau Rasul SAW dilindungi oleh siapa? Abu Thalib, pemuka Quraisy. Sedangkan Abu Bakar dilindungi oleh kaumnya. Tapi selain mereka berdua, maka disiksa dengan apa? Dibawa ke terik matahari, kemudian dipakaikan pakaian besi. Pakaian besi kalau disimpan di matahari, apa yang terjadi? Besinya memanas, kemudian itu bisa melepuh. Dan inilah yang terjadi sama para sahabat yang 5 tadi, yaitu disimpan di terik matahari, kemudian dikasih baju dari besi, dan itu jadi panas banget, kulit mereka hancur, daging mereka pun hancur gara-garanya. Tapi nggak mati. Dan yang paling parah di antara mereka adalah Bilal, karena Bilal nggak punya harga sama sekali dalam pandangan Quraisy. Maka pemilik Bilal, siapa namanya? Umayyah atau Muawiyah? Umayyah sang pemilik Bilal ini memberikan Bilal kepada anak-anak, dan Bilal akhirnya dijadikan untuk mainan. Kalau kita tahu dulu pas kecil, nggak tahu zaman kalian, kalau zaman Arizal dulu zaman-zaman dimana mainan sederhana tapi bahagia. Beli apa kayak truk-trukan gitu ya, simpen pakai tali rapia, terus ditarik, ngengeng, disimpan batu di dalamnya gitu dan sebagainya. Kalau zaman itu Bilal yang jadi truk-trukannya, ditarik sama anak-anak keliling bukit. Jadi bukit tuh ditarik Bilal ya, sama beberapa mungkin puluhan anak ditarikin Bilal, dan Bilal cuma bilang ahad, ahad, ahad. Bilal cuma berkata ahad, ahad, ahad saat disiksa gitu oleh anak-anak tersebut. Luar biasa kepengorbanan mereka. Dan sampai ketika masuk Ammar dan ayahnya Yasir dan juga istrinya Yasir yaitu Sumayyah, siksaan mereka adalah siksaan yang dahsyat banget ya. Ayahnya disimpan di kuali minyak, kemudian Sumayyah disiksa habis-habisan, sampai yang terakhir karena Abu Jahal yang sangat benci banget dengan keimanan Sumayyah, akhirnya diambil tombak kemudian ditusuk dari kemaluan sampai tembus ke kepala. Ya, itu penyiksaan bagi orang-orang mukmin di zaman dulu. Sedangkan Ammar karena nggak kuat dengan siksaannya, akhirnya Ammar berbicara ngejek-ngejek Rasulullah SAW, karena emang terpaksa beliau ngucapin kalimat yang mengejek Rasulullah SAW. Begitu juga Ammar muji-muji Tuhan mereka. Dan ketika beres itu Ammar dilepaskan. Dan ketika Ammar datang kepada Rasulullah SAW, beliau bertanya, ya Yasir, bagaimana kondisi dirimu? Ammar ya, maaf ya, wahai Ammar, bagaimana kondisi dirimu? Ammar bilang apa? Buruk ya Rasulullah. Hotaru mati. Ya. Bagaimana kondisi dirimu? Dan kata Rasulullah kata Ammar, kondisiku buruk ya Rasulullah. Aku sudah sangat tidak tahan dengan siksaan kaum Quraisy, sehingga mereka memaksaku untuk mengucapkan sesuatu yang mengejek-ngejek dirimu, dan aku pun dipaksa untuk memuji Tuhan-Tuhan mereka, dan aku pun melaksanakannya. Dan apa sabda Nabi SAW, bagaimana kondisi hatimu ketika kau mengucapkannya? Dan Ammar bilang, hatiku tetap teguh di atas iman. Ya, jadi cuman di mulut aja terpaksa ngejek-ngejek Nabi SAW, sedangkan imanku tetap teguh. Dan Nabi SAW bersabda, fa in adu fa'ud. Kalau misalnya mereka mengulangi perbuatan tersebut menyiksamu, maka ulangi juga apa yang kau katakan. Jadi nggak apa-apa, karena terpaksa. Ya, itu ada dalam hadis sahih riwayat Al-Hakim. Dan di sini teman-teman, kenapa Ammar bin Yasir dan juga Sumayyah beserta suaminya begitu teguh memegang agama? Padahal mereka udah disiksa habis-habisan, tapi mereka memegang teguh agama. Dan kalian tahu ya,
Kebolehan kita untuk pura-pura kafir itu hanya boleh pada syariat Nabi Muhammad SAW. Ini kespesialan syariat beliau, yaitu kalau dipaksa ngelakuin dosa, maka nggak berdosa untuk melakukan dosa tersebut kecuali 2 dosa. Apa coba? Zina dan juga membunuh. Kalau misalnya nyuruh seseorang di antara kalian, kamu zina sama dia atau gue bunuh, gak boleh, tetap gak boleh. Kenapa? Karena zina itu gak ada yang namanya kepaksa, ya. Apalagi kalau ceweknya cantik gitu ya. Aku bunuh kamu kalau kamu gak mau menzinahi dia. Oh ya udah deh, gak apa-apa gitu ya. Emang hatinya seneng, gak bisa. Zina gak ada darurat dalam hal zina. Kedua, membunuh, bunuh dia atau aku bunuh kamu, gak ada pilihan. Mending dibunuh daripada ngebunuh orang lain. Nah di sini, kenapa coba mereka sangat memegang teguh keimanan? Bahkan saat mereka dipaksa pun mereka tetap pegang teguh, karena mereka takut dengan yang namanya dosa syirik yang bisa mengantarkan mereka ke dalam neraka, dan mereka pun berharap untuk masuk surganya Allah. Itulah yang paling ngebuat mereka adem banget ya. Bayangin, api yang membakar mereka di dunia ini gak terasa panas ketika Rasulullah SAW bersabda, "Sabrun ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena tempat tinggal kalian adalah surga. Hadis Hasan. Dan ketika itu diucapkan, mereka langsung adem banget hati mereka. Panas secara fisik, tapi hati mereka jadi adem karena mereka tahu udah divonis oleh Nabi SAW sebagai penghuni surga. Mereka bahagia banget. Tapi emang Amr mungkin karena belum sekuat ibu dan bapaknya. Walaupun Amr lebih masuk Islam duluan, lebih awal masuk Islam, tapi ibu bapaknya lebih kuat keimanannya, sehingga ibu bapaknya gak mau keluar dari Islam, nggak mau ngucapin kalimat yang mengejek-ngejek Rasulullah SAW walaupun dalam kondisi darurat. Tapi Amr walaupun ngucapin kalimat tersebut dimaafkan. Dan disinilah Abi menyampaikan bagaimana sih kondisi para sahabat dalam mengharapkan surga dan takut kepada neraka, ya. Karena para sahabat itu kuat, iman mereka kuat karena mereka sering disampaikan ayat-ayat tentang surga, sering disampaikan siksaan tentang ancaman neraka. Itulah yang membuat mereka jadi takut ngelakuin dosa. Dan dosa yang paling mereka takutkan itu kesyirikan. Syirik yang artinya mempersekutukan Allah. Abi menyampaikan beberapa deskripsi tentang surga teman-teman semua, yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam banyak hadis-hadis beliau. Menyampaikan hadis riwayat Ibnu Abi Dunya, dan hadis ini derajatnya sahih. Nabi SAW menyampaikan tentang manusia yang paling rendah derajatnya di surga. Siapa mereka? Siapa dia? Yaitu orang yang paling lama dibakar di nerakanya tapi gak selamanya. Karena orang Islam yang masuk neraka suatu saat akan keluar lagi. Dan dia adalah orang Islam yang paling lama dibakar di nerakanya. Apa yang terjadi? Setelah dia udah paling lama dibakar di neraka, dia ditarik, kemudian masuk ke dalam surga. Setelah dimandikan dengan ma'ul hayy, air kehidupan, mulai tumbuhlah daging-dagingnya, kecuali bagian sininya ada simbol jahannamiyun. Jadi dia terkenal di surga sebagai jahannamiyun, yaitu mantan-mantan penduduk neraka. Karena itu malu orang yang sempat masuk neraka terus masuk surga. Mereka malu karena mereka ada cap di dahi mereka. Ya, dahi ya. Ini dahi kan? Iya, di jidat mereka ada cap jahannamiyun. Nah, disinilah ketika dia masuk surga. Dia udah di hadapan Allah, agak skip hadisnya karena panjang, tapi intinya pas terakhir dia udah masuk surga, dia bilang, "Ya Allah, pertemukan aku dengan manusia." Akhirnya Allah mengizinkan dia untuk masuk ke surga, dan di dalam surga itu dia dibangunkan istana yang terbuat dari mutiara. Mutiara ya, permata jadi istana buat dia. Ketika dia dekat sama istana tersebut, dia ngelihat seorang laki-laki, dan ketika ngelihat laki-laki itu langsung si penghuni surga ini yang paling terakhir masuk surga langsung sujud. Dan ketika mau sujud dilarang sama laki-laki tersebut. "Apa ini? Apa yang kamu lakukan?" Terus dia bilang, "Aku menganggap dirimu sebagai malaikat, aku mau sujud karena kau malaikat." Dan dia bilang, "Bukan, aku ini salah satu di antara pembantumu, dan di bawahanku masih ada 1000 orang pembantu yang mirip dengan diriku." Akhirnya si pembantu ini berjalan di depan pemuda tersebut, jalan sampai masuk ke dalam istana, ya, dibukakan pintunya.
Pas masuk itu memutiara permata yang tersusun. Jadi istana dia terbuat dari mutiara atau permata yang tersusun yang warnanya hijau dilapisi sama merah. Kalau kalian pernah lihat permata yang warnanya merah atau perhiasan yang asli warnanya merah, itu kalian takjub, hati kalian bisa bergetar loh gara-gara ngelihat indahnya ciptaan Allah. Ini ada batu yang warnanya merah indah banget, dan ini hijau dilapisi sama merah. Dan itu tersusun, dan di dalam ruangan tersebut ada 70 pintu, yang mana pintunya setiap pintu akan langsung direct, langsung menuntun kepada ruangan lain yang terbuat dari permata yang tersusun lagi tapi warnanya lain lagi, dan segala macam warna ada di sana. Dia senang banget ketika masuk surga tersebut, dan setiap kamarnya ada pembantu-pembantu dan istri-istri yang luar biasa cantiknya. Ada satu istri yang paling rendah. Ini istri yang paling rendah, namanya Hurin Ain, yang mana sang istri ini sekali lagi istri yang paling rendahnya. Sedangkan kalau istri yang di dunia, yang nikah di dunia kemudian di akhirat masuk surga, insya Allah itu akan menjadi istri yang paling luar biasanya di surga. Ini adalah salah satu istri dari bidadari yang gak ada apa-apanya dibanding istri yang tertinggi. Dia akan mengenakan 70 perhiasan, yang mana kata Rasul SAW, betisnya itu begitu mulus dan bisa terlihat dari balik perhiasannya. Dan dalam riwayat lain itu ada riwayat kalau wanita ini ngeliat ke lautan langsung berubah jadi parfum. Masya Allah. Maaf, sekarang aja kalian deh yang nyium parfum Sirsak Arizal pada pingin gitu ya. Bagaimana kalian rombong-rombongan ke DT pingin beli parfum Sirsak tapi gagal wae gitu ya. Subhanallah, ini bayangin wanita ini ngelihat ke lautan langsung jadi parfum, itu wangi. Dan ketika itu sang laki-laki ini beserta istri yang paling rendah kedudukannya itu, ya, setiap kali bertemu dengan istrinya, kemudian istrinya pergi atau berpaling, kemudian kembali ke dia lagi, kecantikannya langsung berkali lipat, 70 kali lipat. Begitu juga sang suami, ketika sang suaminya pergi ke suatu daerah, kemudian balik lagi, langsung ketampanannya berkali lipat, 70 kali lipat. Dan sang suami bilang, demi Allah, engkau bertambah kecantikannya 70 kali lipat. Dan sang istri juga bilang, demi Allah, engkau pun ketampanannya bertambah 70 kali lipat. Dan itu infinity, gak akan ada batasnya. Surga itu gak ada batasnya. Dan inilah yang paling diidam-idamkan oleh para sahabat Rasul SAW. Itu yang ngebuat mereka termotivasi dalam beramal soleh, dan mereka menjauhi kesyirikan. Namun ada lagi nikmat terbesar yang mereka idam-idamkan, dan ini berdasarkan hadis Sahih Muslim adalah nikmat terbesar di surga, yaitu Yaumul Mazid, hari tambahan. Di hari itu Allah akan kumpulkan setiap hamba-hambanya, dikumpulkan di satu tanah lapang, yang tanah ini pasirnya itu harum kasturi. Setiap orang dikumpulkan, dan Allah akan turun dari Illiyin menuju surga, dan Allah akan berbicara kepada setiap manusia yang ada di surga tersebut. Sebagian orang ada yang berdiri di atas mimbar atau duduk di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Sebagian orang ada yang duduk di atas mimbar yang terbuat dari emas, ada yang dari perak, ada yang duduk di emperan di pasirnya, tapi pasirnya pun begitu empuk dan indah. Dan di situ Allah akan berbicara kepada penghuni surga. Allah akan ingatkan dengan nikmat-nikmat mereka. Dan Allah akan berkata, apakah kalian ingin apapun setelah ini? Dan mereka berkata, ya Allah, kami butuh apa lagi? Engkau telah memutihkan wajah-wajah kami, dan kami sekarang berada di dalam surgamu ini ya Allah. Dan kemudian Allah di sana akan membuka hijabnya, dan setiap manusia yang ada di surga bisa melihat wajah Allah, dan itu adalah nikmat paling indah di dalam surga. Setiap orang akan bisa merasakannya di hari Jumat di dalam surga, yang kata Nabi SAW dalam hadis Hasan, namanya adalah Yaumul Mazid, hari tambahan. Karena di situ kita punya segala nikmat yang terindah, tapi ternyata kita dikasih nikmat yang lebih indah daripada apapun. Jadi ingat, apa sih kenikmatan terbesar saat kita berada di zaman Nabi Isa alaihissalam? Saat Nabi Isa turun dan ngomong-ngomong, ya kita nggak tahu, mungkin udah ada di akhir zaman ya.
Kalau kita nanti ketemu sama Nabi Isa, menyampaikan amanat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan salam kepada beliau. Kalau kalian bertemu dengan Nabi Isa, sampaikan salam dariku. Dan beliau bersabda hadis yang indah banget, ada dua manusia dari umatku, atau ada dua kelompok manusia yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Pertama adalah kelompok yang menaklukkan India, kedua adalah kelompok yang berjuang bersama Nabi Isa alaihissalam. Tahu nggak, nanti di zaman Nabi Isa, di zaman dimana udah nggak ada lagi kebencian, semua orang Yahudi dan Kristen semuanya mereka mengetahui kebenaran dan mereka masuk Islam tanpa paksaan sama sekali. Mereka melihat kebenaran Nabi Isa, bahkan ini diabadikan oleh Allah di dalam Alkitab. Yang ada sebagian ayatnya di Alkitab di mana Nabi Isa alaihissalam berkata, "There will be coming people to me on that day, saying to me, oh Lord, didn't we used to do every good things for the sake of you? And then I say to them, get away from me, I don't know you." Bakalan banyak orang-orang yang datang kepadaku di hari itu mengatakan, wahai Tuhanku, aku dulu sering melakukan kebaikan demi mencari ridhomu. Dan aku berkata, kata Nabi Isa, menjauhlah dariku, aku gak kenal dengan kalian. Ini adalah hari ini, hari di mana Nabi Isa diturunkan, kemudian berhasil melawan Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian kaum muslimin akan bersatu bersama Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Dan orang Yahudi dan Kristen mereka semua berbondong-bondong masuk Islam tanpa ada paksaan sama sekali. Dan indahnya hari ini apa sih? Udah gak ada lagi yang namanya bisa ular. Semua binatang di muka bumi ini diambil bisanya, dan gak ada lagi yang namanya binatang ganas. Binatang buas masih ada, serigala, harimau masih ada, tapi sifat buas mereka udah dihilangkan. Sampai nanti ada anak-anak yang memasukkan tangannya ke dalam mulut harimau dan harimau gak akan memakannya. Dan ada anak yang memasukkan tangannya ke mulut ular dan ular gak akan mematoknya, gak akan ngeluarin bisa apapun. Yang ada bahagia, bahkan serigala sama domba itu berjalan bersama. Dan nanti di zaman itu satu kambing airnya susunya cukup buat satu kampung, satu unta air susunya cukup buat satu bangsa. Nanti juga pohon-pohon di zaman itu akan sebesar apa? Sebesar zaman Nabi Adam. Kalau Nabi Adam aja 20 meteran, berarti pohonnya berapa meter? 100 meter mungkin ya. Dan nanti akan ada orang-orang bergelayutan di tangkai anggur. Kita bisa bergelayutan di tangkai anggur. Kalau sekarang gelayutan potong. Tapi di zaman itu tangkai anggurnya begitu besar sehingga ketika kita bergelayutan nanti buah delima aja itu isinya bisa dimakan oleh banyak orang. Tapi apa nikmat terbesar di zaman itu, coba teman-teman? Apa nikmat terbesar di zaman itu? Yaitu saat seseorang bisa sujud satu kali kepada Allah. Itu nikmat terbesar. Dan hakikatnya dalam hidup kita ini, nikmat terbesar itu bukan saat Allah ngasih kita nikmat dunia, tapi saat Allah kasih kita kemampuan untuk bisa menggunakan nikmat ini untuk amal soleh. Yang paling nikmat tuh kalau udah dikasih mata yang bisa ngelihat, lalu mata ini sama Allah dibimbing untuk senang baca Al-Quran. Yang paling enak nih kalau misalnya udah dikasih pendengaran dan Allah kasih kita rasa senang untuk ngedengerin ayat-ayat Allah. Dan percaya deh, orang yang paling sengsara di dunia ini adalah orang yang dikasih nikmat tapi gak dikasih kemampuan untuk menggunakan nikmat Allah untuk beramal soleh. Sengsara pasti. Dan mereka pun para sahabat Rasul SAW, mereka takut akan neraka. Mereka ingat dengan firman Allah di mana Allah berfirman di surah Al-Hajj, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lahum maqami'u min hadid, kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu 'adzabal hariq. Bagi mereka ada cambuk-cambuk yang terbuat dari besi, dan setiap kali mereka hendak keluar dari neraka, malaikat menariknya lagi untuk masuk ke dalamnya. Kemudian dikatakan, rasakanlah azab yang pedih. Bayangin teman-teman semua, Nabi SAW pernah bersabda, kalau seandainya di masjid ini ada 100.000 manusia, kemudian salah satu dari penduduk neraka mengeluarkan nafasnya, niscaya akan hancur masjid ini beserta seluruh orangnya. 100.000 orang, misalnya Masjid Istiqlal,
Ada satu orang penghuni neraka yang ngeluarin nafasnya aja. Zafiru wasyahiq, kata Allah di surat Hud, yaitu nafas mereka tuh merintih kesakitan. Dan di situ kalau mereka ngeluarin nafasnya sekali aja, 100.000 orang hancur, beserta masjidnya pun hancur bangunannya. Dan di situ pula di dalam neraka, Nabi SAW menyampaikan, na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita ngebaca tentang neraka, bagaimana nanti orang-orang akan dibakar di neraka untuk waktu yang sangat lama. Kemudian mereka akan bilang ke malaikat Malik, mereka akan bilang apa? Ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal azab. Wahai malaikat Malik, mintalah kepada Allah agar Allah ringankan bagi kami siksaan sehari aja. Mereka nggak minta dikeluarin, tapi mereka cuma minta diringankan siksaan 1 hari aja. Kenapa? Karena di neraka itu siksaannya makin hari bukan sama. Jadi nggak ada istilahnya baal, nggak ada istilahnya sama. Kalau Arizal dipukul, mungkin kalau dengan kekuatan sama, lama-lama akan baal, akan mati rasa. Tapi di neraka itu setiap harinya akan bertambah lipat ganda siksaannya. Makanya penghuni neraka cuma minta apa? 1 hari aja ringankan siksaan buat kami. Tapi malaikat Malik nggak ngejawab. Dan akhirnya penghuni neraka akhirnya ngomong, setelah permintaan untuk diringankan 1 hari nggak dijawab, maka malaikat, orang-orang di neraka akan bilang ke malaikat Malik. Ini ada dalam hadis yang sahih. Mereka akan berkata kepada malaikat Malik, apa? Ya Malikul yaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, minta kepada Allah untuk hancurkan kami aja. Kami udah nggak kuat di sini, udah hancurkan kami aja. Dan malaikat Malik akan mendiamkan mereka selama 40 tahun. Akhirnya malaikat Malik akan kembali kemudian mengatakan, innakum makithun, kalian tetap aja tinggal di sini. Akhirnya udah makin sengsara, penghuni neraka akan bilang langsung ke Allah. Malaikat Malik udah 2 kali diminta nggak ngabulin, maka langsung pergi ke Allah. Kemudian akan berkata, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka ya Allah. Kalau kami nggak beramal soleh, setelah Engkau keluarkan kami dari neraka, kami ternyata ingkar janji untuk taat kepadamu, kami adalah orang yang zalim. Izinkan sekali aja kami keluar dari neraka untuk waktu yang sebentar, agar kami bisa beramal soleh. Tapi Allah akan berkata apa? Allah akan mendiamkan mereka seumuran bumi. Kita nggak tahu berapa usia dunia, tapi Allah akan mendiamkan orang-orang tersebut seumuran dunia. Dunia itu artinya bukan bumi ya. Dunia itu segala sesuatu sebelum hari kiamat. Dari awal Allah menciptakan alam semesta sampai sangkakala pertama, itulah usia dunia. Selama itulah mereka akan disiksa. Kemudian Allah akan berkata, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Kalian diam aja di dalam neraka, jangan kalian berkata-kata denganku, jangan sekali-kali kalian bicara dengan diriku. Akhirnya mereka akan nangis dengan tangisan yang luar biasa sampai air mata mereka habis. Akhirnya mereka nangis dengan air mata darah, dan air mata darah itu akan membuat danau di dalam neraka, yang mana kapal bisa berlayar di atasnya, kata Nabi SAW. Ini yang membuat para sahabat takut dengan dosa syirik. Mereka sangat takut dengan dosa syirik. Kenapa? Karena kalau mereka terjatuh ke dosa syirik, mereka bukan 1 tahun di nerakanya, mereka bukan 1000 tahun, bukan 2000 tahun, tapi khalidina fiha abada, selamanya mereka akan ada di neraka. Karena itu teman-teman, pembahasan bab 4 dari kitab Tauhid, kita harus ngerti nih, takutnya kita terjerumus ke dosa syirik. Jujur ya, kita semua mungkin dulu sering nonton film-film kartun yang di dalamnya ada kesyirikannya. Mungkin kalau ditanya apakah sama Kang hukumnya antara nyembah berhala dengan nonton film kartun yang di dalamnya ada penyembahan berhala, mungkin dari satu sisi beda ya. Sebagaimana kalau misalnya kita main GTA yang di dalamnya kita bunuh orang, tentu nggak sama dosanya dengan kita bunuh orang beneran kan. Cuman ini yang takutkan, jujur aja, ketika dulu Arizal nonton pun ya, yang sekarang berusaha untuk hijrah darinya. Ya maaf kalau teman-teman ngelihat Ariza suka ngasih istilah-istilah Naruto dan sebagainya, sebenarnya untuk ngasih tahu bahwasanya itu sihir yang harus kita jauhi, bukan untuk motivasi untuk nonton gitu ya. Bagi yang belum khatam silakan khatamin Naruto, enggak, jangan. Yang udah nggak nonton ya astagfirullah, alhamdulillah nggak nonton. Yang udah kecanduan istighfar,
Nah teman-teman semua, cuman yang takutkan dari dulu, khawatir nih. Memang mungkin gak sama dengan dosa syirik, tapi ketika ngelihat kesyirikan dan kita bahagia dengan kesyirikan tersebut, khawatirnya kita masuk terjerumus ke dosa syirik walaupun syiriknya mungkin syirik kecil. Karena syirik kecil adalah syirik yang mengantar kepada syirik besar, itu syirik kecil namanya. Ya, maka khawatir kenapa kalau terjerumus ke dosa syirik kecil juga udah cukup untuk ngebuat kita masuk ke neraka. Karena itu emang ini yang menakutkan banget buat kita semua. Kenapa di bab keempat ini sang penulis menjudulkan bab ini dengan apa? Takut kepada syirik, atau Arizal judulin bab 4 ini dengan the scariest, karena nggak ada yang lebih menakutkan daripada ini, ya, yaitu terjerumus ke dalam dosa syirik. Akan ngebahas beberapa dalil yang insya Allah nggak akan banyak ya, karena di sini akan ngebahas rincinya pekan depan insya Allah. Tapi sekarang hanya menyampaikan beberapa aja. Mungkin hal-hal yang teman-teman belum paham, insya Allah nanti paling cuma 5 menitan atau 7 menitan lagi insya Allah sampai setengah 6. Oke, sekarang saya cuma menyampaikan 3 dalil aja. Nanti insya Allah pekan depan kita akan lanjut. Oh iya, bab kemarin, bab berapa kemarin tuh? Bab 2 ya. Kemarin bab 2 karena kita di SMA 1 bab 3 dulu, baru kemudian balik ke bab 2 dan sekarang loncat ke bab 4. Jadi bab 1, bab 3, bab 2, bab 4. Di bab 2 ada satu hadis yang Ariza belum sampaikan ya. Maaf karena Ariza lupa. Hadis ini riwayat Tirmidzi. Riwayat Tirmidzi derajatnya hasan. Nabi SAW bersabda, kata Allah apa? Ini namanya hadis qudsi ya. Hadis di mana di dalamnya ada ucapan Allah. Allah berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka biqurabiha maghfirah." Subhanallah. Indah banget hadis ini di mana Allah berkata, "Wahai anak cucu Adam, wahai manusia semuanya, kalau seandainya kalian datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau datang kepadaku namun tanpa mempersekutukan aku dengan apapun, niscaya akan aku berikan kepada diri kalian pahala, maaf, ampunan sebesar itu pula." Ampunan Allah luasnya lebih daripada dosa siapapun ya. Karena itu kalau seorang hamba datang di hadapan Allah nggak berdosa syirik sama sekali, punya dosa besar yang lain, sangat besar kemungkinannya Allah ampuni. Namun bukan berarti kita remehkan dosa. Karena Ka'ab bin Malik pernah berkata, ini hadisnya sahih, coba bayangin teman-teman. Kata Ka'ab bin Malik, atsar yang sahih ini, kalau seandainya kalian memiliki amal soleh 70 nabi yang digabung dengan amal soleh diri kalian, niscaya kalian tidak akan merasakan selamat dari neraka. Bahkan Nabi SAW pun bersabda, atau sahabat berkata, kalau seandainya seseorang itu dari mulai dia dilahirkan dari ibunya ya sampai dia mati dalam kondisi sujud kepada Allah, jadi seumur hidup dari kita baru lahir sujud sampai mati kita sujud, niscaya itu amalnya akan menghinakan di hari kiamat. Maksudnya apa? Di hari kiamat tetap amalan ibadah seumur hidup itu nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan surganya Allah. Artinya kita nggak bisa masuk surga dengan amal kita, tapi kita masuk surga itu kalau kita beramal Allah ridho. Nah keridhoan Allah lah yang membawa kita ke surga, bukan karena amal kita sendiri. Karena amal kita mah apa sih? Amal kita seumur hidup aja nggak bisa membayar nikmat satu mata dari Allah. Coba nikmat mata ini aja udah nggak bisa dibayar dengan ibadah kita ya, apalagi nikmat seluruh tubuh, apalagi untuk membayar surga nggak bisa ya. Karena itu teman-teman, kita cuma bisa mengharap ampunan Allah dan rahmatnya di hari kiamat kelak. Oke, sekarang ngebahas singkat aja tentang dalil yang akan disampaikan di bab 4 ini, dan insya Allah pekan depan akan menyampaikan. Oh iya, pekan depan info ya, pasti nggak akan hari Jumat untuk pekan depan, tapi hari Kamis ya. Buat pekan depan kajiannya hari Kamis. Kenapa? Apa? Kenapa? Pasti insya Allah. Iya, makasih udah diingetin ya. Alhamdulillah.
pasti nggak hari Jumat tapi hari Kamis, insya Allah diusahakannya hari Kamis atau hari yang lainnya kalau Allah mengendaki. Kenapa hari Jumatnya Arizal harus ngisi sirah Nabi di UI ya, jadi kita pindah hari Kamis buat pekan depan aja. Tapi pekan depannya lagi nanti hari Jumat lagi diusahakan insya Allah. Oke, sekarang nanti bagi teman-teman yang bisa hari Kamis datang ya buat pekan depan. Oke, sekarang menyampaikan aja dua dalil atau 3 dalil di mana Nabi SAW bersabda. Oke. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah ampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Ingat, banyak orang yang salah nafsirin ayat ini sehingga mereka bilang, loh Allah nggak ngampuni dosa syirik, saya udah terlanjur baca ramalan bintang, gimana dong aku mau tobatnya? Katanya Allah nggak ngampuni dosa syirik. Maka ini orang-orang nggak paham tafsirnya. Padahal kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan Allah nggak ngampuni dosa syirik itu kalau dibawa mati. Jadi kalau seseorang dosa syirik akbar pun, seseorang yang ngaku jadi Tuhan atau jadi Nabi, contohnya siapa coba? Orang yang ngaku jadi Nabi kemudian tobat. Ada yang tahu nggak? Ada, ini sahabat Nabi SAW ngaku jadi Nabi, terus habis itu tobat. Nanya ke kalian soalnya lupa gitu ya. Musailamah tuh dibunuh sama Wahsy. Siapa ya? Ada satu sahabat ya yang ngaku jadi Nabi kemudian tobat, diterima tobatnya. Bahkan para ulama sepakat untuk menjadikan orang ini sebagai sahabat Rasul SAW. Jadi kalau dosanya syirik tapi ditobati sebelum mati, Allah ampuni apapun dosa syiriknya. Mau syirik kecil, mau syirik besar, mau syirik khafi, Allah ampuni. Syirik yang tersembunyi, syirik khafi itu ya. Nah, tapi kalau gak taubat sebelum mati, maka untuk syirik akbar, kalau sebelum mati belum taubat, gak akan Allah ampuni selamanya dan akan menjadi penghuni neraka selamanya. Adapun syirik kecil, kalian lagi baca Quran riya, dan ketika riyanya gak dilawan, kalau misalnya kita riya terus dilawan, insya Allah jadi pahala. Tapi kalau riyanya diterusin aja ya, misalnya lagi ngaji tiba-tiba suaranya jadi makin merdu, kemudian orang-orang jadi banyak yang muji, kemudian kita jadi baca Qur'annya karena ingin dipuji tanpa dilawan sama sekali, terus mati habis itu. Di sini ada ikhtilaf ulama, apakah dosa syirik kecil diampuni? Kalau nggak tobat sebelum mati, pendapat yang lebih kuat adalah diampuni insya Allah dengan rahmat Allah dan kasih sayangnya, karena syirik kecil itu berat untuk menjauhinya. Seperti percaya tahayul, ini ada di antara jemaah, mungkin ada di sini ya, seorang akhwat, bukan, nggak ada di sini, ada di Medan kalau nggak salah dia curhat di official account, bahwasanya dia ini dulunya cerdas banget, ya. Kemudian pas dia lagi cerdas-cerdasnya, dia suka pakai baju tertentu, dan ketika dia lagi pakai baju tersebut terus ada ulangan atau apa, selalu aja nilainya bagus. Tapi pas dia lagi nggak pakai baju itu, nilainya jadi jelek. Dan itu terjadinya berulang-ulang. Jadinya dia nganggap, oh jangan-jangan baju ini kayak jimat gitu ya. Jadi orang yang semacam ini bisikan ada gitu. Teman-teman misalnya lagi ngelakuin sesuatu, tiba-tiba punya firasat buruk gitu ya. Padahal nggak ada dalil, nggak ada penjelasan ilmiah bahwasanya itu buruk, langsung di hati kita, jangan-jangan itu kan syirik kecil masuknya. Nah, maka di sini setiap orang punya perasaan kayak gini, kalau nggak diampuni ya berabe kita ya. Tapi insya Allah pendapat yang lebih kuat adalah dosa syirik kecil diampuni oleh Allah walaupun nggak taubat sebelum mati, tapi wajib taubat kalau kita nyadar kita punya dosa syirik kecil. Oke, ayat kedua, dalil kedua ini sebagai penutup, dan insya Allah kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Sebelum Mbak Rizal mulai ini dulu, kuis dulu ya, yaitu Allah berfirman, atau di skip aja ayat yang kedua karena ayatnya indah. Nanti ya Rizal sampaikannya pekan depan aja sekalian beserta kisah yang lain. Nah ini di sini langsung aja sabda Rasul SAW dalam hadis riwayat Ahmad nomor 23.119 ya, dan juga
nomor 27.742, derajatnya hasan, di mana Nabi SAW bersabda, perkara yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil, kata beliau. Kemudian beliau ditanya, apa itu syirik kecil? Beliau bersabda, ar-riya, riya. Bukan berarti syirik kecil cuman riya, bukan. Tapi beliau ngasih tahu salah satu contoh syirik kecil yang paling sering terjadi di manusia adalah riya. Yaitu ketika seseorang dia biasa sholatnya ngebut, tapi ketika dilihatin orang lain dia jadi memperlama. Bahkan di dalam hadis yang lain beliau bersabda apa? Yang lebih aku takutkan daripada cobaan Dajjal adalah riya. Kenapa coba teman-teman? Karena Dajjal, orang yang akan ikut sama Dajjal hanyalah orang-orang yang imannya gak kuat. Tapi kalau orang-orang yang riya, bisa jadi orang yang imannya udah kuat juga terjerumus ke riya. Itu alasan kenapa Nabi SAW lebih takut kepada manusia, kepada kita umatnya, daripada Dajjal lebih takut dengan riya. Karena kalau kita insya Allah kalau ketemu Dajjal kita udah punya ilmunya nih. Kalau ketemu Dajjal ngapain? Baca surah Al-Kahfi ayat 1-10. Ketemu Dajjal kita gagap, deg-degan ngelihat Dajjal, apa yang harus kita lakukan? Loncat lah, kabur dulu. Taunya kita kegendutan gitu ya, kekejar sama Dajjal. Apa yang harus kita lakuin? Gak usah banyak mikir, loncat aja ke nerakanya Dajjal, beres. Gampang. Asal kita udah punya ilmunya, dan kita udah punya keyakinan, maka gampang, tinggal loncat ke neraka, beres, insya Allah syahid. Tapi kalau misalnya orang-orang yang riya, kita bahkan ulama pun yang udah punya ilmu yang mantap, dia udah tahu tentang bahaya riya, tetap bisa kemasukan riya. Ya, begitu juga orang yang taubat dari dosa-dosanya, seneng gitu orang-orang ngelihat dia udah taubat. Orang-orang pada seneng, pada muji. Dia tetap sih taubatnya awalnya karena Allah, tapi ketika dipuji-puji gitu langsung mulai, ya aku ini udah taubat nih. Emang udah bakat jadi orang yang taubat gitu ya, Masya Allah. Jadinya malah memuji diri sendiri, jadi ujub, kan bahaya. Ya seperti itu teman-teman. Oke, itu pembahasannya. Maaf, nanti insya Allah pekan depan kita akan lanjut dengan rinciannya lebih dalam lagi insya Allah. Nah buat teman-teman sekarang silakan kita ngadain door prize dulu. Mau ngasih uang, ini bisa buat ikhwan maupun akhwat ya. Hadiahnya 2, yaitu bolu. Oh ya, ngasih tahu tadi kan udah nyebut merek ya. Sekedar ngasih tahu nggak apa-apa. Udah nelpon langsung ke Holland Bag Pip ya. Nggak nyebut merek loh ya. Nelpon, Bu, maaf, apakah makanan bolu-bolu di sini halal? Karena emang nggak ada sertifikatnya, dan emang jujur alhamdulillah ya seluruh bahan-bahan yang dipakai buat pembuatan bolu ini atau bahan apapun insya Allah halal, tanpa ada campuran sama sekali yang haram, kecuali, ingat, kecuali yang ada flaknya. Karena yang flak itu dicampur sama rum, itu jujur mereka gitu ya. Jadi bagi teman-teman pastikan untuk tidak membeli yang ada flaknya. Tahu flak nggak? Flak, oh nggak tahu ya. Flak teh yang cair-cair, yang kayak kayak mayones, krim tapi mayones, krim tapi cair. Yang itu biasanya agar dicampur sama flak itu ya. Nah yang itu jangan dibeli karena dicampur sama rum. Ya itu jujur mereka. Adapun yang lain, insya Allah dari segi pembuatan dan ingredientnya halal dan nggak dicampur sama yang haram. Gak apa-apa, ngasih tahu ini bukan promosi ya. Oke, sip. Oke. Siap-siap ya. Wow. Pakai OA, iya. Hadiahnya adalah uang Rp50.000 plus. Sok ditungguin biar nyala dulu handphonenya sok ya. Yang habis baterai ya charge dulu deh, minta powerbank temennya. Yang nggak ada kuota tethering deh ya. Masya Allah, silakan buka handphonenya, ayo. Pertanyaannya insya Allah sulit, nggak deh, gampang. Karena cuman abjad, tinggal pilih abjadnya ya. Oke, ikhwan akhwat silakan. Pertama, buka dulu official account Paradisian Youth, kemudian like dulu postingan terbaru, yaitu yang itu si kucing lagi bobo, sok di like dulu ya. Di like dulu, sok. Oke. Ya, official account Paradisian Youth itu timeline yang terbaru ya, ada kucing lagi bobo, sok di like dulu
Ya mau nge-share boleh, tapi yang paling intinya di like ya. Kalau nge-share itu jadi poin tambahan, semoga jadi pahala besar insyaallah. Oke, setelah kalian udah men-like-nya, sekarang berarti bagi yang belum nge-add official account ya, silakan bisa di-add di @pemudasurga. Ya, itu official account-nya @pemudasurga. Kemudian sekarang siap ya, bisa ngechat ya. Chat. Apa yang harus di-chat? Pertama, asal sekolah atau kampus kalian masing-masing, atau misalnya yang kerja ya, tulis kerja, atau lagi nyari kerja tulis masing-masing ya. Ada yang dari kampus, ada yang dari sekolah, tapi jangan dulu di enter ya. Jangan, oh ada yang udah di enter dulu ya. So ketik dulu tapi jangan dulu di enter, atau nggak apa-apa sih di enter juga, nanti kan bakalan kelihatan juga. Terus spasi, nama asli, karena sekarang teh ini nama kalian teh macem-macem, ada Ukian Jui gitu ya, ada Jui apa gitu macem-macem ya, Han Jui, Joy, si Joy, Pia Joy, semuanya Joy. Nama asli kalian, terus spasi, jawab ya, pertanyaan ya. Ini ada di surat apa? Nah. Atau gini deh, surat apa yang di dalamnya tidak ada respon Allahnya? Nah. Surat apa yang di dalamnya tidak ada respon Allahnya? Mau ini bisa surat atau bisa ayat ya. Nah, yang gak ada respon Allahnya, yang gak ada, bukan yang ada. Yang gak ada, jadi gini, ada satu surat atau ayat-ayat tertentu yang kalau kita baca Allah langsung merespon. Ya. Nah, nanyanya mana yang gak ada responnya? A, Al-Fatihah. B, Al-Baqarah ayat terakhir. C, surat Al-Ikhlas. Ayo langsung kirim, A, B atau C, kirim. A, B atau C. A, Al-Fatihah. B, ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. C adalah surah Al-Ikhlas. Mana yang gak ada respon Allahnya ya? Ini yang lagi streaming juga ada yang ikutan nih ya. Yang streaming gimana ngirim uangnya oi? Oke. Ya, teman-teman juga yang belum nge-add Instagram bisa ya, add Instagram Abu Takeru. Instagram Abu Takeru 0 ya, yang belum. Silakan. Pemenangnya adalah deg. Kita tunggu setelah sesi tanya jawab. Oke. Biar nggak pada pulang ya. Oke, silakan. Kasihan si Faiz. Oke, alhamdulillah teman-teman semua, silakan yang mau nanya pertanyaan bisa dikirim di kertas. Mau nanya jawabannya apa? Oke. Jawabannya adalah, nanti yang belum ngirim sengaja ngirim gitu. Soalnya ini bukan yang paling awal tapi di random. Biar adil kan, nggak semua kalian pakai 4G kan gitu ya. Ada yang pelan gitu. Jadi nanti di random insyaallah. Oke, silakan yang mau nanya pertanyaan bisa dikirim, dilempar. Iya. Tolong Hafiz ambilin pertanyaannya. Nanyanya lewat kertas aja dulu ya. Kita usahain. Jadi teman-teman yang mau langsung ngambil saf depan nanti pas jam 6 aja ya. Jadi sekarang lebih fokus dulu di sini biar teman-teman bisa pada fokus. Kasihan kalau kalian langsung booking saf di depan tuh yang lain langsung pada buyar konsentrasinya. Waduh, saya nggak kebagian saf depan. Masya Allah. Oke, sip. Bismillah. Apakah berkata Nabi besar Muhammad SAW itu haram? Ini tuh nggak haram sih. Ini cuma faktor bahasa aja, nggak ada masalah teman-teman ya. Nabi besar tuh maksudnya adalah Nabi yang agung kan. Ini nggak ada masalah karena emang beliau Nabi teragung dibandingkan seluruh nabinya ya, Nabi yang lain. Kalau bersentuhan dengan lawan jenis sengaja atau nggak sengaja, apakah membatalkan wudhu? Meskipun bagian yang bersentuhan tertutupi baju. Oh teman-teman, bagi kita yang berpendapat megang lawan jenis adalah batal, kalau bersentuhannya nggak langsung alias dilapisin baju atau sapu tangan, itu nggak batal. Ya, tapi kalau Arizama lebih condongnya ke pendapat megang lawan jenis itu emang nggak batal, baik langsung maupun dengan tertutup. Ya, tapi mayoritas ulama mazhab yang di Indonesia, mazhab Syafi'i,
berpendapat kalau kita megang lawan jenis yang bukan mahram kan batal. Tapi ulama ini berpendapat kalau megangnya dengan dilapisin pakai pakaian itu nggak batal, tapi dosa kalau sengaja. Kita beres wudhu pakai sapu tangan teman perempuan dipegang-pegang gitu ya, itu nggak boleh, dosa. Tapi nggak batal, ya, cuman dosa tetap. Oke, yang mau nanya langsung boleh, yang berhubungan dengan materi tapi. Ya bagus, Tatsu ya. Ya. Apa? Ya, ngerti bagian akhirnya ngomong apa tadi? Yang orang terakhir masuk surga kan ya? Iya, gimana? Disebutkan apa? Iya. Oh, sujud kepada malaikat. Oke, bagaimana hukumnya sujud kepada sesuatu selain Allah? Sujud dalam rangka menghormati itu diperbolehkan di syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi buat syariat zaman sekarang nggak boleh kita sujud ke siapapun. Ada guru yang soleh kita sujud ke dia, nggak boleh, ini diharamkan. Kalau dulu boleh, tapi sujudnya bukan sujud nyembah. Sujudnya itu sujud untuk menghormati. Namun ini kan terjadinya di surga gitu loh. Kita udah di luar kemampuan dia untuk memilih, itu mah emang udah otomatis saja. Itu ya emang udah disabdakan, jadi ya itu bukan salah dia lagi karena emang dia mau ngelaksanain itu, tapi udah nggak jadi juga kok sujudnya ya. Oke, sip. Pertanyaan selanjutnya dari Bayu Juy, sok. Nih Bayu Juy kan. Gimana? Oh, dosa syirik kecil. Oke. Apakah dosa syirik kecil melebihi kadarnya itu lebih besar daripada amal soleh kita? Artinya kalau misalnya kita punya dosa syirik kecil, tapi kita punya banyak amal soleh, apakah nanti di akhirat bisa tuh amal soleh kita mengimbangi dosa syirik kecilnya? Kata para sahabat Rasul SAW, dosa syirik kecil itu dosanya melebihi dosa-dosa besar. Ya, jadi jangan diremehin dosa ria. Dosa ria itu dosanya lebih besar dari mabuk, lebih besar dari zina. Makanya jangan pernah kita remehkan dosa syirik kecil. Oke? Jadi ya bisa ngalahin pahala tahajud dosa syirik kecil itu. Gimana kita tahu kalau amalan kita diridhoin oleh Allah? Kita nggak bisa meyakini, tapi kita bisa berharap, ya. Terus saja beramal sesuai dengan contoh Rasul SAW. Nanti insya Allah kita berharap semoga diterima. Oke? Kalau wudhu saat lagi nggak pakai pakaian, hukumnya apa? Ini sering ditanyakan ya. Hukumnya sah wudhunya, nggak apa-apa. Nabi SAW pernah wudhu dalam kondisi telanjang, yaitu ketika beliau lagi mandi wajib. Kan ketika beliau mandi wajib kan diawali dengan wudhu. Itu kan otomatis pas beliau wudhu pas lagi nggak pakai baju dan sah kan, sehingga nggak apa-apa ya. Wudhu dalam kondisi telanjang itu sah. Walaupun yang afdal pakai baju, tapi kan nggak selalu. Kita biasanya kan sambil mandi pagi mungkinnya biar punya wudhu ke sekolah bisa sholat duha langsung. Kita wudhu pas habis mandi, ya itu nggak apa-apa, nggak, tetap sah ya, nggak jadi batal wudhunya. Kalau sarana orang yang masuk surga ingin bersama Rasul SAW, kalau saya masih punya tempat nggak bisa bersama Rasul SAW, insya Allah kita minta aja ke Allah agar bisa menemani beliau di hari kiamat ya, menemani Rasul SAW di hari kiamat kelak. Kalau ayah dan ibu Rasulullah SAW itu masuk surga atau neraka? Soalnya saya pernah dengar hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ayahku dan ayahmu berada di neraka. Oke. Akan menjawab, kenapa jadi pada hening ini? Dari tadi ribut gitu ya. Pas pertanyaan tentang ini langsung pada hening. Oke, teman-teman semua dengar baik-baik. Semuanya pasang pendengaran. Deg-deg, deg-deg. Poin pertama, surga bukan milik kita, neraka bukan milik kita, tapi milik siapa? Jawab. Allah. Siapa yang berhak untuk memvonis surga atau neraka? Allah. Manusia nggak boleh asal-asalan vonis dia masuk surga, dia masuk neraka, kecuali orang-orang yang sudah ada dalilnya secara tegas. Seperti Nabi SAW bersabda bahwasanya Abu Jahal di neraka, Abu Lahab di neraka.
Itu kita boleh memvonis Abu Jahal dan Abu Lahab di neraka karena emang ada dalilnya. Lalu bagaimana dengan orang tua Rasulullah SAW? Apakah masuk surga atau neraka? Ya, dengar baik-baik jawaban dari Arizal. AA akan menjawab dengan jawaban yang dikeluarkan atau diucapkan oleh seorang ulama, yang ulama ini dicintai oleh seluruh dunia. Dan ulama ini sangat dipakai oleh ormas terbesar di Indonesia, saudara-saudara kita tercinta, yaitu Nahdlatul Ulama, sangat mencintai ulama ini, namanya Imam Nawawi Ad-Damaski. Ya, Imam Nawawi Ad-Damaski, Imam Nawawi yang dari Damaskus, itu adalah ulama yang dipakai seluruh dunia, yang sangat dicintai oleh seluruh ormas di Indonesia. Nah, beliau menggunakan hadis dari riwayat Muslim di mana Nabi SAW bersabda, aku meminta izin kepada Allah untuk berziarah ke kuburan ibuku, dan Allah mengizinkannya. Setelah itu aku memohon izin kepada Allah untuk mendoakan ampunan untuk ibuku, namun Allah melarangnya. Kemudian beliau menangis. Imam Nawawi memakai hadis ini untuk menjadi jawaban atas pertanyaan apakah orang tua Rasulullah SAW di surga atau neraka. Jawabannya adalah baca sendiri fatwanya ya. Oke, sip. Baca sendiri fatwanya. Kenapa? Karena Ariza ingin kita semua teredukasi. Ya, kenapa sekarang banyak yang terjadi saling memfitnah. Maaf ya, ada yang bilang Ustadz Khalid Basalamah sesat dan sebagainya. Karena mungkin kita belum memahami dalil-dalil yang dipakai oleh para ustadz. Ternyata itu diambil dari fatwa para ulama besar seperti Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi menggunakan hadis. Beliau nggak asal-asalan memvonis, tapi beliau pakai hadis. Nah, jawabannya silakan baca sendiri fatwa dari Imam Nawawi, insya Allah. Nanti kalau udah baca fatwa tersebut, kita bakalan tahu, oh ternyata hikmahnya ini toh, oh ternyata hikmahnya itu toh. Jadi bukan asal-asalan vonis. Oke? Alhamdulillah. Jadi inti jawabannya apa? Baca fatwa Imam Nawawi ya. Boleh nggak kalau wudhu akhwat pas bagian ngusap kepala jika cuma ngusap air ke jilbab, dan untuk bagian telinga cuma ciprat-ciprat ke telinga, dengan alasan tempat wudhu akhwatnya kurang tertutup sehingga ikhwan bisa lihat? Nggak boleh kalau cuma ke jilbab, itu nggak sah. Tapi sering ngajarin ini boleh ikhwan boleh akhwat. Gini caranya teman-teman, simple banget. Bagi akhwat nggak usah ngebuka kerudung. Ini hadisnya Hasan li Ghairi, ambil air, buang airnya ya. Jadi jangan ambil air basah tuh jarinya. Ambil air, buang airnya. Ini ada dalam Fathul Bari. Ibnu Hajar al-Asqalani mengumpulkan hadis-hadis yang asalnya dhaif, kemudian naik level jadi hasan li ghairi. Boleh ambil air, cuman asal tangannya masih ada basah dikit, masukin air ke kerudung. Bukan masukin tangan ke kerudung terus gosok sedikit aja, set gitu. Terus pas bagian telinga ya masuk ke kerudung, gitu ya, set gitu kan bisa. Dan telinga itu ingat ya, ini banyak orang yang keliru ngiranya kepala teh harus dibasuh, jadi ambil air, keramas gitu ya, habis adus ya gitu ya. Terus habis itu pas telinga juga ada yang gini. Salah. Orang dalam hadisnya tuh kalau kepala dan telinga tuh cuman sekali, itu pun caranya gini nih, ambil air, airnya dibuang. Hadis sahih riwayat Abu Daud, airnya dibuang. Setelah itu dari depan ke belakang, dari belakang ke depan lagi, terus langsung masukin jari telunjuk ke lubang telinga, kemudian jempolnya di bagian luar, set, sekali. Hadisnya sahihnya cuma sekali. Jadi seluruh anggota badan tuh 3-3 ya, mulut 3, hidung 3, wajah 3, tangan 3. Tapi bagian rambut dan telinga tuh cuma sekali, itu pun airnya dibuang, bukan air yang banyak. Nah, tapi untuk bagian kepala ada keringanan lagi, yaitu boleh cuma diusap seperti ini. Ustadz Muhammad Abdul Tuaisikal dulunya nggak menerima pendapat ini, tapi beliau kan ralat. Beliau menemukan dalilnya, oh ternyata ada hadis yang sahih, hasan, bahwasanya boleh cuman ngusap. Ini berlaku buat laki-laki maupun perempuan, ya, gitu ya. Jadi caranya gitu, set, kemudian bagian telinganya masuk ke kerudung. Oke, 3 pertanyaan lagi. Ada yang mau nanya langsung? Akhwat, mungkin mau nanya langsung. Khawatir akhwat belum ada yang kebaca nih pertanyaannya. Ada akhwat yang mau nanya langsung? Atau nanti mah gini ya, buat pekan depan akhwatnya bawa kertas khusus, misalnya beli deh patungannya kertas merah. Jadi Arizal tahu kalau pertanyaan itu dari akhwat, karena
tuh nggak ingin ya dalam kajian akhwat tuh disingkirkan gitu. Seakan-akan akhwat nggak diwaro. Kalau ngelihat emang nggak, Arizal lebih mayoritas ceramah Arizal ngelihat ke cowok, ke akhwat pun kalau Arizal lagi ngelihat akhwat matanya dimuremin. Jadi Arizal nggak ngelihat wajah-wajah akhwat. Cuman untuk masalah pertanyaan itu haknya sama, baik yang laki-laki maupun perempuan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan. Karena itu nanti buat akhwat pekan depan mah bawa kertas merah ya, terus nanti kecil-kecil aja ya, biar nanti tahu itu dari akhwat. Taunya ikhwan juga bawa kertas merah gitu ya, biar dijawab pertanyaannya. Oke, silakan akhi dari SMA mana? SMA 24, silakan akhi. Dari suatu instansi ada logo dewa-dewa Tuhannya gitu ya. Misalnya di kampus sesuatu yang gambarnya tuh dewa-dewa binatang kayak jerapah yang lagi bawa buku gitu ya. Iya. Kenapa kalian? Oh, jerapah yang lebih gendut ya? Oh iya. Terus gimana pertanyaannya? Doa untuk ngejauhi kesyirikan bagus banget. Itu sebenarnya ada di dalam ayat yang tadi mau sampaikan, tapi nanti minggu depan. Tapi buat sekarang pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, jauhkan aku dari segala macam syirik, baik yang besar maupun kecil, yang aku tahu dan yang gak aku tahu. Itu baca gitu ya. Pakai bahasa Indonesia sah. Adapun bagaimana hukumnya kita pakai jaket, misalnya ada logo-logo dewa-dewa seperti dewa jerapah baca buku ya. Misalnya misal ini Maya Gazi teh bikin itu bimbel, judulnya Gazi Operation misalnya gitu ya. Disingkat jadi ya itu ya. Ada lambangnya itu, masya Allah dewa ya, dewa binatang misalnya ikan, pakai baca buku. Itu hukumnya gimana? Pertama, haram hukumnya berdasarkan kesepakatan ulama. Haram. Untuk masalah logo yang sifatnya dewa itu haram kesepakatan ulama. Tapi jangan sekali-kali pernah berfatwa bahwasanya oh jadi haram kuliah di sana. Ada kan sebagian yang broadcast gitu ya. Oh gara-gara Institut Teknologi PIP di sebuah kota di Bandung kesebut gitu. Gara-gara itu ada lambang itunya jadi haram kuliah di sana. Ini apa-apaan itu? Dia udah fatwa seenaknya padahal di sebuah institut tersebut atau orang-orangnya banyak yang soleh, banyak yang dekat sama Islam. Nah, bagaimana dengan logonya? Kita tahu Nabi SAW bersabda, gambar itu intinya ada pada wajah. Jikalau wajah dihilangkan, maka bukan lagi gambar. Maka hal yang paling minimal kita lakukan adalah lambangnya dirubah. Bukan dirubah misalnya belalainya segini jadi putar-putar belalainya gitu. Enggak, jadi apa? Bagian wajahnya dijadikan siluet, dijadikan datar. Kalau misalnya bagian wajahnya masih ada mata dan hidung, dan karena warnanya putih, bisa aja di tip X semuanya, jadi kan putih semua. Jadi kelihatannya udah bukan wajah lagi, tapi datar wajahnya. Seperti itu yang minimal. Yang paling bagus lagi kalau misalnya semuanya dihilangkan, dicabut, misalnya gitu. Tapi kalau nggak memungkinkan, kalau dicabut kalian bisa di demo dan sebagainya. Setidaknya bagian wajahnya diarsir, ya, pakai warna. Misalnya kalau matanya hitam sedangkan wajahnya putih, maka diputihin semuanya. Biar jadi yang ada adalah wajah datar putih. Sehingga itu bukan lagi menjadi wajah, ya. Tapi terus satu lagi itu ya. Adapun kalau lambangnya misalnya ada suatu logonya tuh N titik KE. Ada 4 huruf ya. N titik KE. Kita tahu itu adalah dewa. Dewa apa, kecantikan atau dewa apa gitu ya. Yang jelas itu dewi ya. Maka kalau kita emang seneng karena produknya, bahannya nyaman, beli, tapi kemudian huruf yang tadi Arizal sensor itu dirubah, atau mungkin nggak dirubah tapi ditambahin B, misalnya jadi nikab gitu, jadi gitu ya. Itu boleh ya. Boleh dihapus hurufnya atau ditambah misalnya huruf I ditambah di bawahnya itu jadi L, jadi nleke gitu ya. Itu boleh, NLKE itu nggak ada masalah. Jadi yang jadi masalah bukan pada bajunya tapi pada logo dan juga simbolnya. Adapun simbolnya dihilangkan dengan cara itu ya, diarsir bagian wajahnya, insya Allah aman. Oke, teman-teman jangan lupa ya add Instagram Arizal, insya Allah pekan depan mulai lagi. Dan Arizal dari kemarin 3 minggu teh bener-bener sibuk banget.
jadi nggak bisa materi Instagram belum jalan, tapi asalnya pekan ini tapi udah ngomong insya Allah pekan ini, tapi ternyata emang belum kuat, jadi baru bisanya pekan depan. @Instagram Arizal Abu Takeru 0. Oke. Kenapa? 6 menit lagi. Iya, ini mau ngasih tahu jawabannya adalah pertama, surah Al-Fatihah jelas ada respon Allah di ayat kedua, 3, 4, 5 dan 7. Kita semua udah sering menyampaikan ke kalian, kalau kita lagi sholat baca Al-Fatihah, Allah tuh merespon. Allah merespon, hambaku memujiku, hambaku menyanjungku, hambaku mensucikanku. Jadi yang jelas bukan A jawabannya, bukan juga B, karena di ayat terakhir surah Al-Baqarah, di ayat terakhirnya Allah merespon. Ketika kita baca Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan Engkau siksa aku kalau aku lupa atau aku salah. Apa respon Allah? Telah aku laksanakan apa yang Kau inginkan. Itu Allah merespon. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Allah merespon, aku telah melakukan apa yang Kau pinta. Itu ada. Nah, di surah Al-Ikhlas di situ nggak ada respon Allah. Maka jawaban yang benar adalah C. Kita lihat pemenangnya adalah ini ada yang baru ngejawab, Masya Allah. Ada yang baru ngirim gitu ya, nggak bisa ya gitu. Oke. Kok banyak yang jawabannya mayoritasnya salah, Masya Allah. Ya, nggak ada yang jawab bener. Ada sebentar. Ini ada yang dari UI, ada yang streaming ya di UI. Masya Allah, seneng nih yang streaming di UI. Oke, sip. Pemenangnya adalah Deg-deg. Masya Allah. Deg-deg. 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 Masya Allah. Emang ini nggak bisa random, karena kalau random pasti ngekliknya yang salah. Soalnya jawabannya bisa dibilang nih 90% salah semua. Ya. Dan yang benar adalah gak nyangka nih orang ini ya. Yang benar adalah deg-deg. 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 Mau ikhwan, mau akhwat? Oke. Iya, terpaksa. Bukan terpaksa, tapi emang pas udah scroll gini ternyata ngelihat dia termasuk yang paling awal masuk ya jawabannya. Dan alhamdulillah laki-laki. Tapi sebenarnya ini di random, cuman randomnya nggak terlalu random acak kayak lempar panah gitu ya. Pemenangnya adalah, ini nggak sengaja Arizal ngelihat nama ini dan kemudian dia termasuk yang benar. Pemenangnya adalah cepet Arizal namanya deg-deg dari SMP 44, namanya Arbi ya. Alhamdulillah. Oke, Arbi bisa dimakan kuenya dan ini uangnya juga ya, nanti Arizal kasih. Oke, udah dulu teman-teman yang belum nge-add official account silakan Instagram Abu Takeru 0 dan juga lain @pemudasurga ID-nya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.